Berita minggu ini datang dari Jawa Barat di mana para pengusaha otobus di Jawa Barat melakukan aksi demo dengan membawa puluhan unit bus ke depan gedung sate. Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap peraturan dari Gubernur Jawa Barat tentang larangan study tour untuk anak sekolah tingkat SD, SMP, sampai SMA. Upaya ini dilakukan sebagai langkah terakhir dari para pelaku usaha pariwisata karena sebelumnya mereka udah melayangkan surat ke Gubernur dari bulan Mei dan gak direspon sampai sekarang. Oleh karena itu, hal tersebut dilakukan. Para pelaku usaha bilang kalau peraturan ini sangat berdampak bagi mereka dan katanya dampaknya ini justru lebih parah dari zaman pandemi kemarin. Karena katanya kalau pandemi kemarin selain usaha yang berhenti, kebutuhan lain seperti bank dan leasing juga ikut berhenti. Namun berbeda dengan dampak peraturan ini, di mana pemasukan berkurang karena pemerintah Jawa Barat melarang study tour tapi kebutuhan untuk cicilan bank dan leasing tetap berjalan. Membuat para pengusaha otobus ini merasa sangat keberatan dengan peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat. Setelah aksi tersebut digelar, akhirnya Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat memberikan respon terhadap masalah ini di laman Instagram pribadinya, di mana beliau tetap bersikeras untuk melarang kegiatan study tour di Jawa Barat dan tidak akan mencabut atau merevisi peraturan yang sudah ada sebagai bentuk komitmen Pemprov Jawa Barat ke orang tua murid agar tidak perlu lagi mengeluarkan uang di luar kebutuhan pendidikan. Assalamualaikum Sampurasun, Wilujeng Enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga bahagia selalu. Dan saya sampaikan ya pada hari kemarin ada demonstrasi di Gedung Sate. Bahkan melakukan blokade jalan di Jembatan Pasopati. Mereka adalah para pelaku jasa usaha kepariwisataan. Baik penyelenggara travel, kemudian sopir bus, para pengusaha bus, mendesak saya mencabut SK larangan studi tour. Kan yang diprotes itu adalah jasa kepariwisataan. Yang protes itu adalah kegiatan pariwisata. SK saya adalah SK studi tour. Yang dilarang itu adalah kegiatan studi tour. Yang kemudian dengan demonstrasi itu menunjukkan semakin jelas bahwa kegiatan studi tour itu sebenarnya kegiatan piknik, kegiatan rekreasi. Bisa dibuktikan yang berdemonstrasi adalah para pelaku jasa kepariwisataan. Dan kemudian yang demonstrasi ternyata juga mendapat dukungan dari asosiasi Jeep di daerah Yogyakarta, terutama Jeep yang melakukan pengangkutan di Gunung Merapi. Bukan hanya orang dari Jawa Barat yang demo, tetapi juga dari Yogyakarta. Insya Allah Gubernur Jawa Barat akan tetap berkomitmen menjaga ketenangan orang tua siswa agar tidak terlalu banyak pengeluaran biaya di luar kebutuhan pendidikan. Jadi, sikap saya akan tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak, menjaga kelangsungan pendidikan dan mengefisienkan pendidikan dari beban biaya yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan karakter dan pertumbuhan pendidikan Pancawaluya. Salam hormat untuk semuanya ya. Semoga diberkahkan dan semoga industri pariwisata tumbuh sehingga nanti yang datang berwisata itu adalah orang luar negeri, orang-orang yang punya uang, yang memang murni bertujuan melakukan kepariwisataan karena didasarkan kemampuan ekonomi yang dimiliki. Bukan orang-orang yang berpenghasilan pas-pasan, dengan alasan studi tour akhirnya dipaksa harus pergi piknik atau walaupun tidak dipaksa, anaknya ngamuk di rumah karena malu kalau tidak ikut piknik. Sebenarnya ini juga serba salah ya. Di satu sisi kita butuh study tour, di sisi orang tua kita nggak butuh study tour, tapi di sisi pemerintah juga nggak butuh study tour. Jadi ya kalah jumlah sih. Kalau kita tanya ke siswa-siswi mungkin mereka akan menjawab kalau mereka tetap ingin melakukan study tour. Cuman kalau ditanya ke orang tuanya ya buat apa? Karena mereka nggak merasakan gitu. Dan kalau ditanya ke pemerintah juga buat apa? Karena bagi pemerintah study tour itu ya nggak penting-penting amat. Tapi kalau bagi para siswa dan siswi ya jelas penting karena itu bakal jadi memori yang bakal diingat sampai nanti ya sampai kapanpun lah. Karena itu benar-benar berkesan banget.
Sebagai orang yang dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP itu selalu melakukan study tour, itu emang bener-bener berkesan banget dan bener-bener ya menyenangkan banget lah buat saya. Karena ya tentu aja siapa yang nggak mau study tour coba. Walaupun memang betul kalau study tour itu cuma bungkus buat pariwisata atau jalan-jalan. Karena sebenarnya nggak bener-bener study tour, cuma jalan-jalan biasa aja gitu. Cuman judulnya aja study tour. Tapi ya gimana ya, kalau dibilang salah sih nggak salah juga. Tapi ya semoga ada jalan keluarnya nanti buat kedua belah pihak ya, dari Pemprov Jawa Barat dan juga para pengusaha otobus di Jawa Barat. Semoga kedua belah pihak bisa menemukan jalan keluar dari permasalahan ini. Ya entah itu gimana, nanti mungkin akan ada jalan keluarnya. Dan semoga segera ada jalan keluarnya, biar nggak merugikan satu pihak atau beberapa pihak lah. Berita selanjutnya datang dari PO dengan logo Menara Kudus yang pada akhirnya melepas unit yang bisa dibilang lagi naik daun saat ini, Don Juan. Setelah beberapa bulan kemarin tersiar kabar kalau Don Juan sudah laku terjual dan ternyata tidak jadi diambil, kali ini Don Juan sudah 100% valid terjual. Hal ini disampaikan langsung oleh Mas Rudi selaku punggawa dari HR dengan nomor lambung 174. Di akun TokToknya, beliau menyampaikan kalau ini adalah terakhir kalinya beliau membawa unit dengan nickname Don Juan ini, karena unit ini akhirnya benar-benar terjual setelah 3 tahun bersamanya. Sedikit informasi, Don Juan adalah unit yang bisa dibilang mempopulerkan metode remap ECU di dunia bus. Kala itu nama ASN juga belum jadi ASN, namanya masih Bengkel Bus Jogja. Ya bisa dibilang Don Juan ini adalah pelopor remap ECU pada unit bus akap. Walaupun mungkin jauh sebelum Don Juan melakukan remap ECU, udah ada unit bus yang melakukannya. Karena remap ECU nggak melulu tentang mengejar performa ya teman-teman, bisa juga mengejar efisiensi bahan bakar biar irit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Selamat wayah gini. Ini ngonten ini dari Garasi Pusat Kudus. Ini sudah ditutup tulisannya PW Haryanto. Tandanya sudah fix sold out. Terus ini yang mengulang VT yang dulu-dulu. Jadi kita coba spill unitnya ini ya. Dari kaki-kaki, kalau kaki-kaki ini sudah garapan semua. Jadi memang ini unitnya itu 1526, jadi per, asli per, cuman ini kaki-kakinya sudah tak garap, double shock depan belakang. Terus ada juga per yang dirubah, ada yang ditambah, ada yang dibalik juga ada. Semoga Mas Rudi dapat unit pengganti yang 0 km ya. Dulu Don Juan juga pas awal dikasih ke Mas Rudi masih 0 km setelah sebelumnya bawa unit Jetbus 3 warna hitam ungu. Ya semoga aja Mas Rudi dapat unit Jetbus 5-nya PW Haryanto yang sekarang masih di Adiputro ya. Kalau enggak ya yang unit SR3 Laksana juga nggak masalah. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton teman-teman.